Ketemu lagi dalam pembelajaran akuntansi. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai mata kuliah akuntansi perbankan dan materinya adalah mengenai simpanan deposito. Nah, yang akan mempresentasikan materi hari ini adalah mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan tahun 2020 Universitas Negeri Jakarta, terdiri atas Albertus Elizer, Febri Anggraini, Subrotul Hasanah, dan juga Talita Anastasia. Selamat menikmati, semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau sudah siap bisa dimulai. Ibu maaf, Talita ada kendala jaringan sebentar, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya, baik. Saya izin mulai ya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu. Saya yang macet apa Talita nih? Kayaknya Talita ya? Iya, Ibu, dari Talita. Oke. Baik, Ibu. Sepertinya Talita ada kendala jaringan, saya ambil alih aja ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dwikis dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyajikan materi mengenai simpanan deposito. Boleh di next. Ya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Albertus Elizer dengan NIM 171620038. Yang kedua ada Febri Anggraini Septariani dengan NIM 171620077. Saya sendiri Sumratul Hasanah dengan NIM 17016200079 dan ada Talita Anastasia dengan NIM 170162000. Selanjutnya pembahasan kita kali ini itu ada 6. Yang pertama ada pengertian deposito, yang kedua fungsi deposito, jenis-jenis deposito, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Selanjutnya pengertian deposito akan dijelaskan oleh Talita. Apakah Talita udah aman jaringannya? Dengar jelas? Ya, maaf ya sebelumnya saya off-cam karena kendala sinyal. Baik, selanjutnya ada yang dari situ. Gimana? Belum muncul juga Talita suaranya? Menurut Boleh di backup ya Nurul ya, karena nggak ada suaranya. Baik, Ibu, akan saya lanjutkan. Yang pertama ada pengertian deposito. Menurut Lukman Dendawijaya, deposito adalah simpanan pihak
tiga bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau time deposit. Selanjutnya ada karakteristik deposito. Yang pertama adalah deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Dan yang ketiga, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang otomatis atau automatic rollover. Selanjutnya ada fungsi deposito. Next. Fungsi deposito itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal itu yang pertama adalah salah satu sumber utama modal bank, dan yang kedua yaitu menjaga posisi likuiditas bank. Yang selanjutnya ada fungsi eksternal, yaitu bank sebagai lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Talita. Mana ini nggak ada suaranya? Iya, yang ketiga ada jenis-jenis deposito. Jenis deposito ini dibagi berdasarkan jangka waktu dan keadaannya. Ada tiga, ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito auto. Nah, baik, selanjutnya untuk masing-masingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sumroto Hasanah. Yang selanjutnya ada deposito berjangka, boleh di next. Ya, apa sih itu deposito berjangka? Deposito berjangka itu adalah jenis deposito dengan jangka waktu tertentu, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12, hingga 24 bulan. Nah, tipe deposito ini tidak bisa diambil sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Dan jika nasabah ini ingin mengambil sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Nah, deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nah, di sini ada contoh perjanjian deposito berjangka di Bank BCA. Di situ tertera lengkap mulai dari suku bunga, jangka waktu, periode, dan nominalnya. Dan di sini juga ditandatangani di atas materai. Boleh di next. Dan selanjutnya di sini ada beberapa keuntungan deposito berjangka. Yang pertama, deposito berjangka itu bisa dibilang investasi yang relatif aman, karena pertimbangan yang paling sering dipikirkan orang saat memilih deposito adalah risikonya yang rendah. Tidak seperti saham, deposito ini nyaris tidak memiliki kemungkinan gagal bayar, karena bunga yang diberikan juga tetap. Yang kedua, keuntungannya itu fleksibilitas. Selain fleksibilitas dalam durasi penyimpanan yang jangka waktunya itu beragam, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, deposito juga tersedia dalam beragam pilihan mata uang. Deposito dalam mata uang asing ini juga dikenal dengan nama deposito falas atau deposito valuta asing. Nah, yang kedua, proses administrasinya itu mudah. Dalam membuka deposito, di sini calon nasabah itu cukup menyiapkan sejumlah uang, identitas diri, NPWP jika ada, dan mengisi formulir. Nah, jika nasabah itu nggak bisa langsung datang ke banknya, nasabah juga bisa membuka deposito secara online melalui aplikasi e-banking. Yang keempat, itu jaminan keamanan. Nah, keamanan dana deposito ini nggak perlu dipertanyakan lagi karena langsung dijamin oleh negara. Nah, dana tersebut dijamin langsung oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS.
LPS di sini berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang terakhir, suku bunganya itu tinggi, lebih tinggi daripada tabungan biasa ya. Karena menyimpan uang di deposito ini jelas lebih menguntungkan ketimbang di tabungan biasa, karena perbandingan suku bunga yang diberikan juga bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Bisa di next. Selain ada keuntungannya, deposito berjangka ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, bunga yang diberikan itu tidak terlalu tinggi. Nah, deposito di sini menganut prinsip investasi umum ya. Ini jika risiko investasinya kecil, maka return-nya yang diberikan juga tidak terlalu tinggi. Nah, yang kedua, pengelolaan dananya itu tidak transparan. Di sini nasabah itu tidak mengetahui pengelolaan dana secara pasti karena menyerahkan dana tersebut ke bank dalam jangka waktu lama. Nah, bank berhak mengelola dana dengan cara apapun sesuka bank. Yang ketiga, terdampak inflasi. Bisa dibilang dampak inflasi terhadap deposito berjangka ini cukup tinggi. Terlebih lagi di saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai contoh nih, tabungan deposito yang 2 tahun lalu mungkin cukup untuk membeli 10 gram emas. Tapi sekarang itu hanya cukup untuk menebus 10 gram emas. Yang keempat, deposito berjangka ini dikenakan pajak dan risiko biaya penalti. Nasabah di sini memiliki tabungan deposito wajib membayar pajak penghasilan atau PPh per tahun dibagi menjadi hitungan per bulan. Dan selain pajak, nasabah juga akan terkena penalti jika menarik dana deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Boleh next. Ini ada contoh deposito berjangka bank-bank besar di Indonesia. Yang pertama itu ada Bank BCA, jangka waktunya itu diberikan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, setoran awal minimalnya itu 8 juta atau ekuivalen dengan 1.000 US dollar. Nah, kalau di Bank BRI, jangka waktunya itu lebih bervariatif, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Nah, setoran awal minimalnya ini lebih tinggi daripada BCA, yaitu 10 juta. Nah, kalau di Bank Mandiri, jangka waktunya itu hampir sama kayak Bank BCA, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12, atau 24 bulan. Nah, setoran awal minimalnya di sini 10 juta. Di sini ada contoh studi kasus 1 mengenai deposito berjangka. Dana menerbitkan deposito berjangka di Bank Muara dengan nominal 55 juta. Nah, untuk jangka waktunya 6 bulan dengan bunga 16% per tahun dan pajak sebesar 20%. Di sini diminta hitunglah besarnya bunga yang diterima Doni jika bunga diambil setiap bulan. Nah, yang kedua, hitunglah besarnya bunga yang diterima Doni jika bunga diambil setelah jatuh tempo. Di sini penyelesaiannya, yang pertama jika bunga itu diambil setiap bulan, rumusnya bunga sama dengan persentase bunga dikali dengan nominal dibagi sama 12 bulan. Nah, di sini dikali dengan 1 bulan karena yang diminta adalah setiap bulan, jadi dikali 1. Jadi 16% dikali 55 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan sama dengan 733.333,33 rupiah. Nah, pajaknya itu dikenakan 20% tadi di soal disebutkan dikali dengan bunganya menjadi 146.666,67 rupiah. Nah, bunga bersihnya itu didapat dari bunga dikurangi dengan pajak, yaitu 733 dikurangi sama 146, jadi 586.666,67 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya ini jika bunga diambil setelah jatuh tempo. Nah, bedanya ini dikali sama seluruh jangka waktunya, yaitu 6 bulan. Jadi 16% dikali 55 juta dibagi 12 bulan dikali dengan 6 bulan. Sama dengan 4.400.000. Nah, pajaknya 20% dikali dengan bunga, yaitu 880.000. Bunga bersihnya, bunga dikurangi dengan pajak, yaitu 3.520.000. Jadi, bunga yang diterima Doni jika bunga diambil setelah jatuh tempo adalah 3.520.000. Ini jurnalnya. Yang pertama, jurnal untuk pembukuan rekening deposito, yaitu investasi deposito berjangka pada kas senilai 55 juta. Yang kedua, jurnal pembayaran bunga deposito. Di sini kas atau piutang bunga deposito sebesar 3.520 di debit dan kreditnya pendapatan bunga deposito sebesar 3.520. Nah, jurnal pencairan dana depositonya itu kas di debit sebesar 58.520 itu didapat dari investasinya yang tadinya 55 juta
Terus ditambah dengan bunga depositonya yaitu 3.520. Nah, di kreditnya itu piutang bunga dan investasi deposito berjangka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang bentuknya sertifikat. Gampangnya gitu kan. Bukti pemilikannya dapat ditindaktangankan gitu. Jadi antara satu orang yang beri pas pemegang pertama bisa dijualkan kembali kepada pembeli selanjutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangka waktu sertifikat deposito bisa dibilang jauh lebih panjang dibandingkan dengan deposito berjangka yang tadi kalau bisa dilihat ada sampai 18 sama 24, di sini bisa sampai 36 bulan gitu. Lalu di sini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan saat membuka sertifikat deposito. Ada suku bunga, jangka waktu, instansi. Nah, untuk yang suku bunga, kenapa harus diperhatikan? Karena harus dicek dulu suku bunganya berapa, karena tiap bank pasti menerapkan suku bunga yang berbeda-beda tentunya. Jadi kita mesti sebagai penaruh deposito yang pintar harus bisa milih-milih gitu bank mana yang mau kita ambil gitu. Selanjutnya jangka waktu. Nah, karena tadi sudah dijelaskan ya, ada dia berjangka gitu, 1, habis itu kan 6, ke 12, 18, seterusnya. Jadi sebelum selesai jatuh temponya itu nggak boleh diambil dulu gitu kan. Karena kalau diambil kayak tadi Sumoto bilang ada penalti. Nah, jadi kita harus menentukan dengan baik, dengan bijak apa jangka waktu yang kita mau tetapkan gitu. Jangan sampai nanti kita mau bikin 12 bulan, tahu-tahu di tengah-tengah kita ada keperluan yang bukan uang yang banyak, tapi uangnya di deposito gitu kan. Nanti kena penalti kalau mau ngambilnya gitu. Dan terakhir institusi yang pasti ya, banyak tempat-tempat yang mungkin di sosial media banyak penawaran-penawaran deposito yang bukan dari bank gitu. Kita harus hati-hati gitu ya. Karena ya di deposito adanya di bank doang. Yang bank yang terpercaya juga gitu, jangan yang mungkin orang terkenal ataupun baru masuk ke dalam perbankan Indonesia gitu kan. Kita harus bisa lihat juga sejarahnya, asas fundamentalnya dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagaimana syarat-syarat membuka sertifikat deposito. Ada perorangan, ada badan usaha. Untuk menentukan perorangan yang pasti ada formulir pendaftaran kita mesti isi yang pertama, yang kedua kita lalu ada fotokopi NPWP daftar itu, misalnya dia pernah ada suatu kejadian yang misalnya menunggak atau segala macam, biasanya dimasukin daftar hitam gitu. Tapi ini butuh butuh yang levelnya udah level parah sih gitu. Selanjutnya ada fotokopi akte pendirian beserta perubahannya dan susunan pengurus dari instansi tersebut. Lalu ada fotokopi izin usaha, ada SIUP, SITU, dan TDP. Lalu ada fotokopi NPWP perusahaannya, PT atau CV segala macamnya. Dan terakhir masih sama, tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Lalu ini cara menghitung sertifikat deposito nilai tunainya. Dihitung dengan nominal sertifikat deposito dikalikan 365 hari, ini 365-nya. Jadi tiap bank itu beda-beda. Ada yang bikin 360, ada yang bikin 35, ada yang nanti 12 bulan, jadi 12 karena 12 bulan gitu. Per bunganya dikalikan jangka waktu ditambah 365, kalau 365. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Misalnya Tuan Hamsyah memberi sertifikat deposito sebanyak 10 lembar dengan nilai tunai per lembarnya di sini anggap 1M. 1M. Lalu bank yang tempat Tuan Hamsyah naruh sertifikat deposito itu memberikan suku bunga sebesar 8% per tahun. Tenor untuk pembayarannya, tenor jatuh temponya 6 bulan terhitung dari tanggal 1 April sampai 1 September dengan perhitungannya 365 hari. Lalu pajak terhadap bunganya sebesar 20%. Lalu yang ditanyakan, hitunglah jumlah yang harus
Tuan Hamsia bayarkan gitu untuk memberi sertifikat depositonya. Nah, di sini nominal sertifikat deposito yang tadi dia beri 10 lembar, masing-masing lembarnya 1 M, berarti 10 M. Lalu cara ngitungnya tunainya tadi nominal kali 365 suku bunga dikalikan dengan jangka waktu tambah 365 karena 365 hari, jadi 10 miliar dikalikan 365 dibagi 8% dikalikan 183. 183 dapat dari tadi 1 April sampai 1 September. Nah, bisa dihitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September gitu ya. Lalu ditambah 365 hari. Di sini jadi di situ ada 3,6 T dibagi 14,64 ditambah 365. Dibagi 3,65 T itu dibagi 379,64 hasilnya 9 M ya. 9 M 414 juta 371.509 rupiah. 509,85 rupiah. Lalu berapa bunga yang didapatkan oleh Tuan Amsyah yang tadi karena nilai nominalnya 10 M berarti dikurangin yang tadi nilai tunainya 9 M sekian, hasilnya 385 juta 628.409.115 rupiah. Lalu pajaknya tadi 20% terhadap sertifikat depositonya, 20% dikalikan 385 juta itu yang sekian, hasilnya 77.698,33. Lalu ada bunga bersih yang Tuan Hamsia dapatkan, berarti bunga dikurangin yang pajaknya pada 20%. Hasilnya 308.502.792,12 rupiah. Untuk pembahasan selanjutnya, Talita udah ada belum? Talita? Febri. Oke, Feb. Selanjutnya ada deposito on call. Deposito on call ini merupakan jenis deposito yang memiliki jangka waktu singkat, yaitu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Nah, jangka waktu inilah yang membedakan antara deposito on call dengan jenis deposito lainnya. Nah, jenis deposito yang ini umumnya tidak ditawarkan perusahaan secara bebas karena pencairannya membutuhkan proses administrasi yang panjang. Uang yang disimpan pun dalam bentuk deposit yang relatif besar, yaitu misalkan 100 juta, namun tergantung bank yang bersangkutan. Terus selain itu, besar bunga yang dibayarkan biasanya dihitung per bulan dan nilai bunganya ditentukan sesuai negosiasi antara nasabah dan pihak bank. Lalu sebelum melakukan pencairan bunga harus memberikan informasi terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. Selanjutnya ada keuntungan deposito on call. Yang pertama itu menguntungkan meski jangka pendek, yang dimana jika kita hanya menyimpan uang selama 7 hari atau 10 hari pun kita tetap bisa menikmati keuntungannya. Yang kedua yaitu simpanan jangka pendek yang aman. Nah, deposito on call ini merupakan salah satu fasilitas penyimpanan dana teraman dari bank, karena deposito ini dilindungi langsung oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Indonesia, sehingga uang yang kita simpan di bank terjamin keamanannya dan pengembaliannya, bahkan ketika ada perubahan ekonomi yang ekstrim sekalipun. Yang ketiga ada suku bunga yang negotiable, di mana saat kita menyimpan dana ke bank dengan skema on call, kita bisa berdiskusi dengan bank soal tingkat bunga sesuai dengan keinginan. Nantinya bank juga akan menyediakan informasi tentang batasan bunga maksimum bagi deposito. Oleh sebab itu, tingkat bunga on call umumnya lebih tinggi dari tabungan biasanya. Yang terakhir ada resiko investasi yang rendah. Nah, jenis deposito ini termasuk dalam instrumen investasi yang memiliki resiko rendah, sebab keuntungan dan pengembalian saldo pokoknya sudah jelas dan pasti sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank di awal pembukaan. Deposito ini pun kecil resikonya untuk mengalami penurunan nilai akibat terpengaruh dengan fluktuasi suku bunga atau faktor ekonomi lainnya. Lalu ada rumus perhitungannya, yaitu suku bunga dikali saldo pokok per 30 hari, karena kan cuma 1 bulan. Lalu
lalu dikali lagi jangka waktu depositonya. Namun bunga deposito tersebut masih perlu dikurangi pajak untuk mendapatkan besaran bunga bersihnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan Otalita. Iya, baik. Selanjutnya ada studi kasus 3. Tuan Adi memiliki uang sejumlah 300 juta. Ingin menerbitkan deposit on call mulai tanggal 3 Mei 2021. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 4% per bulan dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 19 Mei 2021, Tuan Adi mencairkan deposito on call-nya. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang Tuan Adi terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 10%? Next. Nah, jadi jawabannya ini, lama deposito on call dari tanggal 3 Mei sampai dengan 19 Mei ini ada 16 hari. Pertama kita menghitung bunganya terlebih dahulu. Bunganya tadi 4% dikali 300 juta per 30 hari dikali 16 hari, yaitu 6.400.000. Nah, untuk pajaknya itu tadi 10%. Jadi 10% dikali dengan 6.400.000. Hasilnya 640.000. Nah, jumlah yang diterima oleh Tuan Adi ini ada 5.760.000. Maka jumlah bunga yang Tuan Adi terima pada saat pencairan adalah 5.760.000 rupiah. Next. Studi kasus 4. Hitunglah jumlah bunga yang diperoleh jika uang senilai 300 juta disimpan dalam deposit on call selama 10 hari dengan bunga 5% dan pajak untuk deposit on call-nya 10%. Jadi lama deposit on call-nya itu 10 hari. Nah, jadi bunganya itu kita cari 5% dikali 300 juta per 30 hari dikali 10 hari sama dengan 5 juta rupiah. Untuk pajaknya tadi 10%, kita kalikan 10% dikali 5 juta sama dengan 500.000. Maka jumlah bunga bersih yang diterima adalah 4.500.000 rupiah. Next. Ini ada tabel perbandingan produk deposito atau jenis-jenis deposito tadi. Nah, untuk jangka waktu dari deposito berjangka ini ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan sampai 24 bulan. Nah, untuk sertifikat deposito ini hanya 1 sampai 36 bulan. Untuk deposit on call ini 7 sampai dengan 30 hari. Suku bunganya untuk deposito berjangka ini lebih tinggi dari tabungan diterima saat jatuh tempo. Untuk sertifikat deposito kompetitif dan diterima di muka. Untuk deposit on call itu bisa lebih tinggi dan dapat dibicarakan, diterima saat pencairan. Setoran minimalnya untuk deposito berjangka ini 10 juta, sertifikat deposito ini 10 juta, dan deposit on call ini 100 juta. Mungkin setoran minimal ini bisa juga tergantung oleh ya, bukan 10 miliar banknya ya. Salah, nanti dibenerin ya. Oh iya, maaf Bu. Iya, nanti takut salah sangka 10 miliar. Diedit ya. Ya, untuk pajaknya ini, deposito berjangkanya ini 20%, sertifikat deposito 20%, dan deposit on call-nya 10%. Dan untuk bentuk deposito berjangkanya itu berupa billet, sertifikat deposito itu berbentuk deposito, deposit on call itu berbentuk dengan atau tanpa billet. Nah, untuk dapat berpindah kepemilikannya, deposito berjangka itu tidak bisa berpindah kepemilikan, sertifikat deposito itu bisa berpindah. Kalau deposito on call itu tidak bisa berpindah kepemilikan. Nah, untuk tadi yang setoran minimalnya ini, yang sertifikat deposito itu 10 miliar. Jadi saya tadi salah ngomong, maaf. Next. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Next.